kita masuk di sesi yang selanjutnya, ya. Di sesi ini kita akan bermain-main dengan data. Di sesi sebelumnya kita sudah mendefinisikan di sana ada konteks, kemudian kontak ya, bukan konteks ya, kontak, kemudian entity kontak, kemudian nanti dipetakan ke table konteks. Lalu kita juga sudah definisikan table ini nanti atau entity ini nanti kemana saja kolom-kolomnya, atributnya apa saja, kurang lebih seperti itu. Kita juga sudah register ke persistence XML kita, kelas, entity kelas yang tadi kita sudah create ya, yaitu contact. Tugas kita saat ini adalah kita mau bermain-main dengan data. Jadi kita akan display data, kemudian kita akan insert, kemudian kita akan delete, ya, kemudian kita akan melakukan selection. Basic sekali. Nah, untuk data kita akan pertama nge-display ya. Jadi kita akan display yang ada di dalam table nanti. Kemudian kita akan coba insert ya. Kemudian kita akan coba delete. Kemudian kita akan coba melakukan select ya. Select. Nah, ini 4 hal yang akan kita lakukan di sesi ini. Oke, kita akan satu persatu mulai dari ngedisplay. Nah, sebelum kita melakukan displaying, ada satu hal yang perlu kita lakukan pertama kali, yaitu menginisialisasi entity manager. Nah, kalau teman-teman masih ingat bahwa dengan menggunakan GPA, kita akan memiliki sebuah mapper atau sebuah middleman yang bertanggung jawab untuk memastikan state dari suatu entity object itu konsisten terhadap row yang ada pada suatu table di sebuah skema atau di dalam sebuah database. Nah, di sini kita akan definisikan terlebih dahulu entity manajernya, kita inisialisasi gitu ya, kemudian baru nanti dari situ kita bisa melakukan interaksi ya. Jadi melalui middleman ini kita melakukan interaksi. Oke, sesaat lagi saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara meng-create entity manager. Terlebih dahulu saya harus create entity manager factory. Entity manager factory ini akan memanfaatkan persistent unit yang teman-teman tadi sudah yang kita sudah definisikan di persistence XML. Jadi persistent unitnya namanya adalah context PU. Jadi ini akan kita pakai di entity manager factory. Lalu dari entity manager factory tersebut baru kita bisa create entity manager. Nah, nanti melalui si entity manager inilah kita akan melakukan interaksi ke database, kita akan melakukan displaying, insertion, deletion, dan selection gitu ya. Kurang lebih idenya seperti itu. Oke, tahap pertama saya akan mendemonstrasikan gimana cara meng-create entity manager terlebih dahulu. Oke, silakan disimak ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah meng-create factory ya, entity manager factory, kemudian menggunakan persistence unit yang sudah kita create tadi. Kemudian saya create entity manager dengan menggunakan factory. Jadi ini menggunakan factory pattern ya, di desain pattern. Kalau kita nanti sudah advance mempelajari tentang UU, di sana ada desain pattern dan salah satu patternnya adalah factory pattern. Nah, ini kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, dari sini kemudian kita bisa create berbagai hal atau kita bisa melakukan berbagai operasi display, insertion, deletion, dan selection. Oke, kita mulai satu-satu, mulai dari displaying data.
Nah, untuk displaying data, kita akan meng-create sebuah method ya. Kemudian method ini akan menampilkan di dalamnya, kita akan meretrieve seluruh data kontak yang ada di database ya, di table contacts. Kemudian kita akan printing satu persatu. Nah, query yang akan kita gunakan namanya adalah GPQL atau Java Persistence Query Language. Ya, jadi agak berbeda dengan, ya sedikit berbeda dengan SQL biasa, tapi saya pikir cukup intuitif sehingga teman-teman saya pikir nggak akan shock ya, oh ini apa-apaan ini gitu ya. Oke, kita akan kerjakan satu persatu, mulai dari kita create query, kemudian nanti query-nya akan mereturn result set semacam itu, kemudian result setnya akan kita iterate untuk kita printing satu persatu data yang ada di dalam result set itu ya. Tapi ini bukan result set, tapi result list. Oke, saya akan demokan mulai dari meng-create sebuah metode ya. Jadi kita pisahkan. Nah, ketika kita meng-create query di sini, kita akan menggunakan yang ini ya. Jadi kita menggunakan yang return-nya adalah type query ya, teman-teman perhatiin ya. Return-nya adalah type query. Nah, apa sih type query ini? Type query-nya adalah query yang return-nya sudah diketahui tipe datanya. Kalau kita tidak menggunakan yang type query, return-nya itu tidak diketahui tipe datanya ya. Jadi kita perlu melakukan conversion dan itu somewhat kurang apa ya, kurang aman ya, karena ada unchecked exception di sana yang mungkin terjadi. Jadi kita akan menggunakan yang type query yang ini, bukan opsi yang ini ya, tapi kita pilih opsi yang di bawah yang returnnya adalah type query, bukan yang returnnya query. Oke, kita pakai yang di bawah, kemudian saya pilih yang ini. Nah, kita ingin return-nya nanti, result set-nya berisi kontak ya. Jadi, di sini saya pakai contact.class. Kita kasih tahu kelasnya adalah ini. Jadi, return nanti harus yang kayak gini, gitu ya. Nah, kemudian saya bisa langsung get result list ya. Jadi, ini bisa langsung di-execute ya. Ini kayak execute query. Konsepnya seperti itu kalau di JDBC ya. Jadi return-nya nanti adalah list of contact gitu ya. Jadi list of contact. Oke, saya pakai yang ini saja. Kemudian saya siapkan ini ya, penampungnya ya. Penampungnya adalah sebuah list ya, sesuai dengan tadi permintaan. Oke, di sini return-nya pasti list of contact ya, karena kita pakai type query ya. Ini kita pakai type query, ini pakainya seperti ini ya. Kemudian ini saya turunkan aja di sini biar lebih make sense ya. Kemudian sekarang kita akan loop si konteks ya. Kita pakai for. Oke, jadi saat ini sudah kita print ya. Jadi ini sudah printing. Kemudian mungkin saya perlu tambahkan sebuah message ya di sini ya. Jadi saya kasih aja message di sini kali ya, supaya kelihatan nanti apakah dia running apa enggak gitu ya. Jadi lebih berasa gitu ya. Misalnya di sini saya tulis yang ini saja deh. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya akan run ya. Mungkin
Ya, ya, ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan coba run. Kita akan compile terlebih dahulu. Untuk mengcompile pakai Maven, saya akan clean ya. Kemudian saya akan compile, kemudian saya pakai assembly. Oke, sudah beres. Sekarang kita akan coba execute ya si app-nya ini, kelas app-nya. Kita akan pakai Java, kemudian oke, jadi ini udah jalan ya untuk selection karena memang datanya masih belum ada ya, dia sukses-sukses aja ya. Nah, perhatikan di sebelah kiri ini kita sekarang punya database-nya. Database-nya otomatis di-create buat kita. Nah, jadi ini guna dari ketika di persistent ini kita definisikan 3 buah baris ini ya. Jadi dia akan meng-create-kan buat kita. Itu benefitnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke challenge selanjutnya, yaitu kita melakukan insertion. Untuk melakukan insertion, sebenarnya ada hal penting yang harus diingat, yaitu kita harus membungkus operasi writing dalam sebuah transaction. Jadi, teman-teman barangkali masih ingat ya, transaction itu bisa di-open atau di-start, kemudian di akhir teman-teman akan pilih apakah akan meng-commit transaction tersebut atau merollback transaction tersebut. Nah, transaction ini sifatnya atomik ya. Jadi ketika teman-teman membatalkan, merollback gitu ya, membatalkan itu nge-rollback, maka seluruh change itu akan dibatalkan. Dia akan kembali ke state semula. Nah, konsepnya nanti di sini akan mirip dengan, kita akan menggunakan pendekatan yang mirip dengan display all context. Jadi kita akan nge-seeding atau insert initial data untuk table context gitu ya. Kita akan insert beberapa data, 4 data gitu ya, kemudian kita akan display kembali. Jadi tadi kan waktu di display kosong nih, kemudian kita insert, harusnya kan ketika di display balik, dia harusnya ada beberapa data ya. Nah, kita akan create seperti itu. Kemudian supaya lebih rapi, kita akan create sebuah method untuk melakukan insertion atau melakukan table seeding ya. Seeding itu artinya memberikan initial data. Oke, silakan nanti diikuti demonya ya. Nah, di sini untuk meng-create transaction atau dalam suatu entity manager hanya boleh ada satu running transaction. Jadi di sini saya retrieve ya transaction dari entity manager lalu saya start ya atau saya bikin ya. Kemudian nanti di akhir saya harus melakukan entity manager.get transaction lagi. Kemudian saya commit ya, jangan lupa di commit ya. Ini commit ya, bukan di commit ya. Oke, sebelum itu saya harus secara eksplisit melakukan flashing ya. Jadi ini sebenarnya agak redundan. Kenapa? Karena ada driver yang otomatis nge-flash buat Anda. Tapi karena teman-teman nggak punya jaminan bahwa driver itu akan auto flash, maka sebaiknya secara eksplisit teman-teman flash ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian saya akan meng-create datanya. Nah, di sini saya akan menggunakan 4 buah data yang udah saya copy ya. Jadi datanya ini seperti ini. Ya, ada si Wiro, si Jaka, si Milky Man, dan lain sebagainya. Sederhana sekali, di sini saya akan create kontaknya.
Oke, kemudian ini kan baru create objeknya ya, belum nginsert, ini masih create objeknya. Nah, untuk insert kita kembali lagi minta bantuan si middleman. Siapa middleman kita? Entity manager ya, entity manager. Kemudian metode yang kita pakai adalah persis. Ya, persis itu membuat dia persisten gitu ya. Persis. Kemudian kita masukkan objeknya ya. Jadi si Wiro misalnya. Kemudian ya keempatnya ya. Kemudian misalnya di sini Jaka. Kemudian di sini Milkyman. Kemudian di sini Supramen. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kira-kira cara bacanya ya. Jadi kita akan open transaction, kemudian nanti di akhir kita akan flush dan close transaction dengan commit. Lalu kita create di sini objek yang mau kita persis ya. Lalu setelah objeknya jadi, kemudian kita akan storing atau kita akan persisting melalui bantuan si entity manager. Jadi entity manager nanti yang akan memastikan state yang ada pada objek si Wiro itu akan sama dengan apa yang nanti akan ada di table konteks gitu ya. Jadi idenya seperti itu. Kemudian nanti setelah selesai kita akan nge-display lagi data yang ada di dalam table konteks. Idenya sih seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Nah, sekarang kita akan run ya. Run. Oke, idenya seperti ini. Jadi, sekarang pada saat kita display, ini masih kosong ya. Karena tadinya memang kosong ya. Kemudian kita insert. Nah, setelah kita insert, baru kita display lagi ya. Nah, ini sekarang setelah di display, udah ada datanya. Nah, mungkin di sini saya akan create seperti ini ya, message seperti ini supaya kelihatan bahwa itu sudah atau sedang dilakukan ya. Ini saya bikin di sini aja. Kemudian di sini saya bikin sheet tables. Oke, sip. Jadi sudah berhasil. Nah, kita coba sekarang run ulang ya. Kita run ulang. Ups, nah ini ada exception ya. Kenapa ada exception? Kalau kita perhatikan di sini ya message-nya ya, bahwa sebentar nih ya, unique index primary key violation. Jadi di sini kita melakukan insertion 2 kali. Kenapa? Karena table ini tadinya sudah berisi ya. Ketika kita run sebelumnya di sini di bagian atas ini sudah berisi. Kemudian kita coba insert lagi. Padahal kan primary key nanti akan konflik. Kenapa konflik? Karena primary key-nya adalah email ya. Jadi ini akan konflik. Nah, terus solusinya apa dong? Solusinya adalah kita delete kalau sudah ada datanya. Nah, ini akan masuk ke bagian yang berikutnya, di mana kita akan melakukan deletion. Jadi kita akan melakukan deletion sebelum melakukan insertion. Jadi delete dulu sebelumnya, mana tahu sudah ada. Setelah itu baru kita melakukan insertion. Kurang lebih idenya seperti itu. Oke, kita akan mulai mengerjakan bagian yang ini. Nah, untuk melakukan deletion, kita akan create sebuah method ya untuk ngedelete si konten dari table yang sudah ada. Konsepnya mirip dengan ketika kita melakukan insertion ya, kita harus bungkus dalam sebuah transaction. Kemudian kita akan run sebuah query update ya. Kemudian kita akan melihat ada berapa affected rows atau ada berapa objek yang terdampak deletion. Oke, sesimpel itu. Pertama kita harus sepakat bahwa deletion ini tidak boleh dilakukan setelah insertion. Kenapa? Karena insertion itu yang menyebabkan konflik ya. Jadi kita harus memastikan kosongnya data sebelum. Jadi kita harus melakukan deletion sebelum. Oke, silakan disimak demonstrasinya ya teman-teman ya.
Nah, di sini create query yang kita gunakan adalah query yang ini ya, bukan query yang type query karena kita tidak berharap ada result set ya. Jadi di sini kan yang kita akan lakukan adalah execute update ya. Jadi bukan execute query ya, semacam itu. Jadi di sini kita akan menggunakan query yang ini bukan yang type query ya. Jadi di sini kita masukkan GPQL-nya, GPQL. Kemudian kita bisa langsung execute query ya di sini ya. Execute execute query, execute update ya, karena query yang kita run ini ya, ini adalah DML ya. Kalau DML kita akan menggunakan execute update. Kalau selection kita akan menggunakan apa namanya, get result setnya. Oke, di sini returnnya sebentar saja, returnnya apa ya? Oke, returnnya adalah integer ya. Ini adalah affected rows, jadi atau affected objects yang terdampak akibat dari dieksekusinya query ini gitu ya. Jadi saya akan nangkep berapa banyak yang terkena ya. Atau affected nih teman-teman bisa lihat sebagai berapa yang terhapus ya, yang terdampak penghapusan ya, perintah delete from context konteks ini ya. Oke, kemudian kita akan printing di bawah ya. Oke, saya pikir ini sudah ya. Jadi kita sudah punya GPQL-nya, kemudian kita commit, kemudian ini di flash sebelumnya, lalu kita run query GPQL-nya adalah delete from kontaksi. Oke, sudah pas. Nah, sekarang kita akan coba run lagi. Ingat di sini mestinya sih dia akan exception lagi ya, karena kita insert 2 kali nih. Cuman karena kita sudah melakukan deletion sebelumnya, kita sudah clean tables-nya di sini ya. Kita lihat ini ya. Kita sudah clean tables-nya terlebih dahulu, maka insertion ini pasti berhasil ya, pasti mulus ya. Oke, kita coba run saja. Kita coba compile dulu ya. Kita compile dulu. Kemudian kita akan run. Oke, teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi clean tables ini berhasil ya. Dia berhasil menghapus 4 ya. Jadi di sini ketika kita display sebelumnya itu udah ada data ya, udah ada datanya. Kemudian kita clean, ya, ketika kita clean, dia nge-clean 4. Kemudian kita seed ya, kita isi lagi datanya, kita insert, lalu kita display lagi isinya 4 lagi gitu. Jadi proses kerjanya sudah benar ya. Nah ini sudah sukses, very good ya. Nah, sekarang kita lanjut ke problem berikutnya, yaitu melakukan selection ya. Ini kita belum melakukan selection. Nah, bagaimana kalau kita melakukan selection tapi ada kriterianya? Misalnya, saya mau cari kontak yang ada nama Wiro atau tersemat kata Wiro gitu, atau ada Iro gitu. Jadi ada sebagian dari namanya itu yang kita search gitu ya. Jadi misalnya contoh Wiro Sableng, saya mau cari kontak yang ada kata bleng gitu ya. Jadi Wiro Sableng itu kan di dalamnya ada bleng ya. Jadi partially dia match. Jadi kita akan coba dengan menggunakan parameter nanti query-nya. Oke, idenya adalah kita akan create sebuah query, ya, select query. Kemudian select query ini kita akan run, kita akan menggunakan type query, bukan query biasa, type query. Kemudian kita akan mendapatkan result set atau result list gitu sebenarnya. Lalu kita akan iterate. Jadi konsepnya itu akan sangat mirip dengan yang display all contact ini ya. Jadi ini kita akan copas aja ini supaya karena sangat mirip ya, sangat mirip. Perbedaannya sedikit ya. Kita akan coba praktikan ya. Silakan diperhatikan demonstrasinya.
Nah, di sini kita akan coba mencari kontak yang ada di namanya ada iro gitu. Jadi ada teks iro di dalam namanya. Kurang lebih idenya seperti itu. Oke, kita akan copy yang ini. Yang ini kita copy aja karena sangat mirip ya. Ini kita copy aja. Kemudian kita akan modify sedikit ya. Nah, untuk GPKR-nya di sini kan select C from bla 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 bla, order by bla 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 gitu ya. Nah, kita akan tambahkan where ya. Where c.name ya. Like sorry. Ini kurang mantap ya. Gini ya, like seperti apa? Seperti sesuatu yang akan kita berikan. Ya, ini parameternya. Parameternya pakai titik 2. Jadi titik 2 misalnya kriteria. Karena saya buat seperti itu ya. Atau mungkin lebih cocok name kriteria. Name kriteria. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini nama parameternya nanti. Kemudian di sini kita langsung dicontohin ya, kita langsung mengeksekusi query-nya. Padahal sebenarnya kita masih harus nge-setup name kriterianya nih apa nih isinya gitu ya. Name kriteria ini kan harusnya kita isi dengan name parsial yang diserahkan dari callernya gitu. Jadi model seperti ini kurang cocok untuk dipakai. Oke, jadi kita perlu modify sedikit aja. Di sini saya akan cut ya, kemudian saya akan create sebuah type query. Type query, kemudian nanti kita udah tahu ya returnnya kita pengen kontak. Kemudian let's say di sini namanya adalah query, kemudian di sini, nah kurang lebih seperti ini. Jadi saya punya query, kemudian query ini akan saya run ya, saya execute ya, kan gini ya, kurang lebih ya. Nah, aspek yang belum kita lakukan adalah ngeset parameternya. Jadi untuk ngeset parameternya kita pakai query.set parameter ini ya. Nah, di sini kita pilih yang string dan objek ya. Di sini ada banyak pilihannya, teman-teman nanti bisa coba-coba. Tapi kita pilih yang ini ya, yang ini. Bentar, saya akan sorot pakai ini aja. Yang ini, jadi kita kasih tahu nama, bukan yang ini, string, mana itu tuh, string, yang ini ya. Jadi di sini kita pakai yang nama parameter yang nanti kita sebutkan, kemudian value yang mau kita taruh ke dalam parameter itu yang mana gitu ya. Jadi ini, kemudian parameter kita apa? Nama parameternya ini ya, ini nama parameternya. Jadi bisa langsung ditulis di sini. Kemudian apa parameternya? Ya, parameternya adalah yang ini. Oke, jadi ini adalah nama parameternya, ini adalah nilai dari parameter tersebut. Simpel sekali ya. Begini udah jadi. Nah, cuma di sini saya tambahin, di sini saya ubah ya, ini saya ubah gini ya, biar kelihatan bedanya. Saya pikir ini sudah ya, jadi sudah ini query-nya. Oke, saya pikir udah. Kita coba aja ya. Kita coba run. Kita compile terlebih dahulu. Oke, sudah. Sekarang saya akan run. Oke, nah sekarang di sini kita perhatikan. Oh, ini masih ada yang miss. Nah, di sini kosong nih, nggak ada nih. Kenapa itu? Nah, di sini kita belum memberikan wildcard ya. Jadi kita harus tambahkan wildcard karena kita mau kata yang mau dicari ini atau potongan nama yang mau dicari ini harus berada di atau boleh berada di mana saja dari search key-nya. Jadi misalnya contoh di sini saya pakaikan ini ya wildcard ya, wildcard, kemudian saya tambah dengan wildcard yang lain. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini yang kita kelewatan tadi. Oke, kita compile ulang. Oke, kita run sekarang. Oke, nah sekarang kita sudah dapat nih. Kita dapat Wiro Sableng. Nah, ini kan ada nama iro-nya ya. Jadi nama si Wiro Sableng ini kan ada iro-nya gitu. Nah, kita bisa coba yang lain ya. Misalnya contoh di sini kita cari yang emailnya itu ada heroes-nya misalnya gini ya. Jadi yang ada heroes-nya kita akan cari yang ada heroes-nya karena ini ada dua nanti yang kena ya.
Misalnya di sini saya create, ini saya copy aja ya, saya copy. Oke, nah di sini kita akan cari kontak dengan email yang ada heroes-nya, heroes.com gitu ya. Kemudian kita cek di bawah ini, kita cek dulu ya. See from contact, see where, see.email like email kriteria. Kemudian di sini email kriteria pas, kemudian ini email parsial, kita sudah kasih wildcard-nya, kemudian kita run, kemudian kita loop. Oh ini harus kita perbaiki biar cocok ya. Oke, sekarang kita coba compile dan run. Oke, di sini kita dapat heroes.com. Oh, ini dapat si Milky Man dan dapat si Supraman ya. Jadi pas ya, sesuai dengan data yang tadi kita punya. Jadi dua yang kena yaitu Milky Man dan Supraman. Jadi sampai di sini saya pikir udah kebayang ya, lebih enak pakai GPA ketimbang pakai JDBC. Nah, di sesi berikutnya kita akan coba bermain dengan relationship. Oke, saya pikir sampai di sini saja dulu untuk sesi ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya.